Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Saat ini kita mau kembali buat muji nama Tuhan dengan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu dari malam hari hingga pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan sudah kasih kesempatan buat kami kembali untuk beribadah memuji namamu, mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berkati, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus dengan darah Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua buat bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan. Kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita sekali lagi katakan sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Amin ya adik-adik, kita mau sama-sama berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau katakan pujian lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Masih suka cita ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Tadi kita udah sama-sama angkat pujian, kita udah suka cita. Sekarang tiba saatnya buat kita mau dengar firman Tuhan ya. Seperti lagu yang kita bawakan tadi, kita mau sama-sama taruh firman Tuhan dalam hati kita. Kita mau bertumbuh sama-sama. Kita mau angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah bisa memuji nama-Mu dan mengucap syukur Tuhan. Sekarang sudah tiba saatnya buat kami mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan pimpin telinga kami, hati kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus dan darah Yesus, biar Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Tante selalu berdoa supaya adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Selama kurang lebih 1 tahun sekolah minggunya di rumah terus. Gimana? Ya, adik-adik pasti mengikuti dengan tertib ya. Selama di rumah pasti adik-adik kadang merasa jenuh ya, merasa bosan. Tapi Tante yakin dan percaya bahwa adik-adik selalu punya kegiatan ya untuk mengusir kejenuhan itu dengan hal-hal yang baik ya. Nah, contohnya ini kita lihat ya. Nah, ada yang mau bantu mama memasak. Ayo, siapa yang suka bantu mama memasak di rumah? Nah, kemudian ada yang bantu merapikan tempat tidur, kemudian ada yang bantu untuk membersihkan rumah, menyapu. Kemudian membantu mama untuk membersihkan, ada yang mengelap kaca ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya adik-adik di rumah ya. Nih, ada juga adik-adik di rumah yang menyalurkan hobi adik-adik. Contohnya main musik ya. Ada yang main drum. Siapa yang suka main drum di rumah? Ada yang suka main piano. Ada yang suka main piano? Ada suka main musik. Ada yang suka main musik di rumah? Nih, ada juga yang suka bernyanyi. Pasti adik-adik suka nih bernyanyi di rumah nih ya. Nah, ada lagi yang di rumah ngapain lagi ya kira-kira ya supaya tidak jenuh di rumah? Adik-adik pasti mengisi dengan hal-hal yang baik nih. Lihat, ada yang berolahraga. Siapa yang suka main sepeda? Pasti banyak nih yang main sepeda nih di rumah ya. Ada yang berolahraga. Nih, main sepak bola, main apa ya? Lari-larian di rumah ya, di halaman. Kemudian main berenang. Siapa yang suka berenang? Adik-adik suka? Ya, pasti ada di antara adik-adik yang suka melakukan kegiatan olahraga. Kemudian selain olahraga, adik-adik mungkin ada yang suka mewarnai, menggambar di rumah nih, siapa ini? Ya. Kemudian membaca buku. Udah bisa membaca adik-adik? Ya. Nih, pasti adik-adik yang masih kecil masih belajar ya. Tapi adik-adik yang sudah sekolah nih, sudah mulai agak lancar nih bacanya ya. Nah, kemudian ada yang suka bermain, permainan, ada Lego, ada puzzle, masih banyak lagi. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan banyak hal ya di rumah ya, kemampuan buat adik-adik melakukan semua aktivitas ya. Nah, Tuhan memberikan adik-adik masing-masing kemampuan ya, memberikan adik-adik talenta, memberikan adik-adik bakat. Nah, adik-adik di sini ada yang menyukai olahraga mungkin. Dari hobi-hobi adik-adik yang sering adik lakukan, mungkin dari salah satunya itu adalah bagian bakat dari adik-adik. Nah, bakat itu adalah karunia yang Tuhan berikan, ya. Nah, siapa tahu adik-adik melalui semua yang tadi Tante sebutkan itu bagian dari hal istimewa yang Tuhan berikan. Nah, kali ini Tante akan bercerita bahwa Tuhan itu menciptakan adik-adik dengan istimewa, dengan spesial, dengan sesuatu hal yang lain dari yang lain adik-adik ya. Nah, sekarang Tante mau bercerita nih tentang sebuah kisah yang ada di Alkitab. Alkitabnya sudah disiapkan ya adik-adik ya di rumah ya. Nah, kisah ini ya namanya adalah kisah tentang istri yang berkarakter mulia.
Nah, kisah ini ada di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ya, seorang istri. Istri itu adalah pendampingnya ayah, pendampingnya papi, pendampingnya papa, ya. Nah, di sini Tante mau bacain ya buat adik-adik secara sekilas adik-adik perhatikan. Nah, puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendapatkan makanan. Ya. Nah, sampai di ayat ini, ayat 14, bahwa istri yang bijaksana, istri yang cakap, itu istri yang suka berbuat baik adik-adik. Ya, suka berbuat baik. Kemudian dia suka membagikan apa yang ia miliki. Dia baik hati, mau berbagi, ya. Nanti ayat-ayat selanjutnya adik-adik bisa minta mama papa bacakan ya di rumah ya. Nah, nih di sini Tante mau lanjutkan saja. Apa saja sih sifat dan karakter yang dimiliki oleh istri yang cakap, istri yang baik, istri yang mulia? Nah di sini ada nih, dia bangun setiap pagi saat hari masih gelap untuk memulai pekerjaannya, ya. Nah, diceritakan di pasal ini bahwa dia memilih rami yang terbaik. Digunakan untuk membuat linen halus, ya, untuk membuat kain, untuk membuat pakaian, ya. Dia juga membuat pakaian dari benang wol, ya. Dia bekerja dengan tangannya dengan penuh semangat. Ya, kemudian dia juga menyediakan makanan untuk keluarganya dengan uang yang diperoleh dari dia bekerja. Dia membeli sebidang tanah untuk membeli kebun anggur, ya, untuk menanam anggur. Kemudian dia memulai pekerjaannya dengan penuh energi yang besar. Kemudian wanita itu menggunakan segala kemampuan yang dia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kemampuan yang diberikan kepada istri tadi itu adalah hadiah yang diberikan buat Tuhan, ya. Bahkan dia menjual ikat pinggang, menjual selempang, ya. Kemudian dia adalah wanita yang baik hati adik-adik, ya. Dia mampu mengembangkan karunia yang Tuhan berikan, ya. Hebat ya wanita ini ya adik-adik ya. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari seorang istri ini tadi adik-adik? Nah, dari seorang istri ini tadi yang baik hati ini, kita mau belajar dari dia bahwa dia rajin bangun setiap pagi, tidak malas, ya. Kemudian dia baik hati, ya. Wanita ini baik hati dan membagikan apa yang ia miliki pada orang miskin. Dia mau berbagi, ya. Hebat ya adik-adik ya. Kemudian apa lagi? Wanita ini bekerja, melakukan pekerjaannya dengan semangat dan sukacita. Ya, dia selalu melakukan apa yang dia lakukan dengan senang adik-adik, dengan sukacita, ya. Dan kemudian wanita itu rajin membuat apa tadi? Pakaian, ya, dari linen, dari wool. Kemudian ternyata dia juga suka membuat bed cover, ya, bed cover. Nah, ia menenun dengan tangannya sendiri adik-adik. Hebat ya, kalau sekarang
semuanya sudah ada ya, banyak mesin. Tapi zaman dulu ini masih ditenun dengan tangan. Wanita ini rajin sekali adik-adik ya. Dia tidak malas ya, hebat. Kita perlu contoh sifat-sifat yang baik dari wanita ini ya adik-adik ya. Wanita itu mengembangkan bakat dan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, itu tadi kisah dari seorang istri, seorang wanita yang dipuji, yang mulia, karakternya yang good, ya. Tadi sudah dijabarkan bahwa wanita ini rajin, baik hati, mau berbagi, bekerja dengan penuh semangat dan sukacita. Dia tidak malas, dia mampu mengembangkan bakat yang ia miliki, ya. Nah, adik-adik semuanya yang di sini ya, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tante yakin dan percaya bahwa adik-adik semuanya juga diberikan hadiah spesial oleh Tuhan, ya. Ya mungkin saat ini sudah ada yang tahu, oh saya pintar nyanyi, oh saya pintar main musik. Mungkin ada juga yang belum tahu. Ya, apa sih sebenarnya bakat yang Tuhan berikan buat saya? Apa sih sebenarnya keterampilan yang bisa saya lakukan? Ya. Nah, tidak apa-apa adik-adik. Adik-adik terus saja tetap setia melakukan apa yang adik-adik sukai, ya. Dalam hal yang baik. Nah, nanti adik-adik akan menemukan apa yang menjadi bakat adik-adik. Semua anak-anak itu istimewa, spesial. Nah, jadi adik-adik harus ingat bahwa anak Tuhan itu anak yang dikasihi Tuhan, anak yang spesial, dan adik-adik harus berusaha seperti wanita tadi, mengembangkan talenta adik-adik dengan penuh semangat, dengan rajin, ya. Dan yang penting lagi bahwa bakat, talenta yang adik-adik miliki ini memuliakan Tuhan, ya. Melayani, ya, digunakan untuk melayani, memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Nanti bisa ngobrol ya sama papi maminya. Kira-kira mami, kira-kira bakatku apa ya mami? Nanti mami papinya akan bantu untuk menemukan kira-kira bakat adik-adik apa. Kemudian akan bantu untuk membimbing adik-adik mengembangkan bakat itu ya. Jangan lupa minta bimbingan Tuhan supaya adik-adik menemukan apa yang menjadi bakat adik-adik. Supaya bakat adik-adik ini boleh berkembang untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, kali ini Tante akan bagikan nih ayat hafalan kita hari ini nih. Bahwa adik-adik diciptakan secara istimewa, secara spesial oleh Tuhan. Masing-masing berbeda, satu dengan yang lainnya tidak sama, ya. Nah, ini ya, Tante mau bagikan ayat hafalannya dari Mazmur 139 ayat 14. Ada dua versi nih adik-adik, yang di sekolahnya suka pakai bahasa Inggris bisa pakai yang bahasa Inggris. Yang lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nih ya, Tante bacakan ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, sekali lagi Tante bacain ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Kemudian yang bahasa Inggris nih, ya. I praise you because I am fearful and wonderfully made. Ya, your works are wonderful. I know that full well. Ya, adik-adik boleh pilih yang mana. Nah, ayat hafalan ini silakan adik-adik hafalkan, ya, sama papa, sama mama, atau sama papi, sama mami, ya,
Supaya adik-adik ingat bahwa adik-adik adalah orang-orang yang diciptakan istimewa. Adik-adik adalah anak-anak yang spesial. Adik-adik adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak yang memiliki karunia, bakat yang dari Tuhan, ya. Nanti adik-adik terus hafalin ayat ini selama seminggu, ya, setiap malam mau tidur, supaya adik-adik terus teringat bahwa adik-adik ini mempunyai bakat, mempunyai hal yang istimewa yang diberikan Tuhan. Itu hadiah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nanti silakan adik-adik yang sudah menemukan apa bakatnya dikembangkan. Yang belum menemukan silakan nanti bisa sharing sama papi mami. Kira-kira mami, saya bisa apa ya? Bakat saya apa ya? Nanti papi mami pasti akan menolong adik-adik untuk menemukan apa yang menjadi hadiah terindah dari Tuhan buat adik-adik. Nih, lihat ya. Ada buah-buahan. Siapa yang suka buah pisang? Siapa yang suka buah jeruk nih? Rasanya gimana? Rasanya ada yang manis, ada yang asam ya. Kemudian siapa yang suka buah semangka? Ini banyak ya buah-buahan yang ada di sini. Masing-masing berbeda. Tetapi itu mempunyai nutrisi yang sama dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nutrisi yang dibutuhkan masing-masing berbeda yang ada di dalam buah ini. Demikian juga adik-adik, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi itu semuanya bisa untuk memberkati baik keluarga, saudara, ataupun orang lain, ya. Oleh karena itu adik-adik, ayo temukan ya apa yang menjadi hadiah Tuhan dari adik-adik, ya. Apa yang menjadi hadiah Tuhan buat adik-adik. Nah, kita akan berdoa ya, bersyukur buat firman Tuhan, bersyukur buat karena Tuhan menciptakan adik-adik begitu istimewa, karena Tuhan menciptakan adik-adik begitu spesial. Oke, kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita ya. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah membuat kami, karena Engkau telah membuat anak-anak sekolah minggu Abi Teratai ini menjadi anak yang sangat istimewa, anak yang super spesial, ya, memiliki hadiah yang Tuhan berikan di setiap anak-anak. Mungkin anak-anak saat ini masih terlalu kecil, masih terlalu muda, tapi kami percaya bahwa Tuhan membuat anak-anak, membuat kami dengan memberikan sebuah kelebihan. Terima kasih Tuhan, bantu anak-anak-Mu untuk menemukan semua yang bisa dilakukan untuk menghormati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dengan hadiah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Adik-adik, selamat diberkati, selamat menemukan apa yang menjadi hadiah Tuhan buat adik-adik. Dan tugas kalian untuk minggu depan adalah, nah ini ada gambar ya adik-adik ya, silahkan nanti gambarnya boleh diwarnai. Kemudian itu kan belum ada rambutnya, belum ada wajahnya, silakan adik-adik nanti lengkapi ya. Kemudian di bawahnya yang sudah bisa menulis, silakan ditulis ayat hafalannya. Ya, yang belum bisa nanti minta tolong mami, kakak atau papi untuk menulis ayatnya ya di situ ya. Kemudian nanti bisa dihafalkan setiap mau tidur, bisa setiap tidur atau setiap bangun tidur ya. Sampai jumpa adik-adik. Jaga kesehatan selalu di rumah ya.
Semoga kita cepat bertemu lagi ya secara langsung ya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik, minggu depan kita kembali mulai ibadah melalui Zoom ya. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan. Walaupun masih online, kita harus tetap semangat ya buat puji nama Tuhan dan mengangkat firman Tuhan. Tuhan berkati, dadah.